Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu ya. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin ya, Bapak Ibu, teman-teman peserta PPG ya, khususnya di kategori 1 ya. Kategori 1 alhamdulillah kita sudah bisa sampai di bagian ya, di bagian uji nasional ya. Ujian nasional dari pelaksanaan PPK di tahun ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua bahwa ada dua bagian besar dari uji kompetensi mahasiswa PPG, yaitu ada UKIN, uji kinerja, dengan ada uji pengetahuan. Kami coba menyajikan terkait penilaian di bagian portofolionya. Oke, mohon izin saya share screen ya. Oke, Bapak Ibu, di bagian kita konsen dulu ke bagian uji kinerja, gitu ya. Uji kinerja ini selebihnya ya, apa sih bagian-bagian besarnya ya? Itu ada 3 bagian besar di dalam uji kinerja. Yang pertama adalah bagian portofolio, kemudian ada bagian dokumen perangkat pembelajaran RPP dan lampiran-lampirannya dan pengikutnya istilahnya, kemudian ada praktek pembelajaran PP, gitu ya. Jadi ada 3 bagian besar. Oke, kita mulai dari penilaian yang pertama adalah portofolionya, ya. Oke. Di bagian ini ya, di penilaian portofolio ya, yang ingin dicapai sebenarnya ada penilaian mencapai capaian pembelajaran ke-7 ya, CP7, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Kemudian dibuktikan dengan ini ya, apa pembuktiannya portofolio itu ya. Pembuktiannya peserta UKM PPG melaksanakan ya. Di sini disebut telah melaksanakan, makanya dokumentasinya disebut dengan portofolio. Yang pertama itu adalah penelitian dan publikasi, kemudian ada refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, gitu ya, prestasi melalui kompetisi ya. Kemudian adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen-dokumen yang tadi itu ya, mohon izin ya. Pertama itu telah melaksanakan penelitian dan publikasi ya. Ini yang dikumpulkan yang menunjukkan mahasiswa ya. Kemudian di situ semasa menjalankan tugas profesi sebagai guru ya. Itu yang pertama di bagian awal. Kemudian telah dilanjutkan dengan telah melaksanakan refleksi diri, gitu ya. Kemudian ada di situ telah melaksanakan inovasi, ya, telah melaksanakan pencarian informasi baru, kemudian ada prestasi melalui kompetisi, ya, dan adanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi 6 bagian ini yang dikumpulkan menjadi satu paket yang masuk ke dalam istilah portofolio, gitu ya, portofolio. Oke. Oke, di bagian ini dipersyaratkan ya bahwa masa pengumpulan portofolio untuk teman-teman PPG dalam jabatan itu dibatasi karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG, gitu ya. Jadi dokumen portofolio yang boleh disetorkan atau dilaporkan sebagai bukti kinerja portofolionya itu dalam waktu
3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, oleh karena itu, maka aktivitas-aktivitasnya Bapak Ibu yang selama PPG, ya, mohon izin, mohon maaf, itu sudah dikategorikan sebagai mahasiswa PPG. Hasil produknya dalam proses PPG dan sudah dinilai dalam tahapan proses PPG. Sehingga dokumen-dokumen itu tidak diizinkan lagi untuk diajukan sebagai karya portofolionya. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk mahasiswa PPG Prajabatan, karyanya 1 tahun terakhir, plusnya dia ditambah menjadi mahasiswa PPG. Nah, itu yang sedikit berbeda antara mahasiswa PPG dalam jabatan dan prajabatan. Oke, nah, kita lanjut lagi. 4 komponen utama di portofolio tadi sudah disampaikan, ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, kemudian menghasilkan inovasi. Nah, kemudian dua komponen tambahan dalam 2 tahun terakhir ini adalah berprestasi melalui kompetisi, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oke, sebenarnya di bagian ini, ya, ada beberapa definisi dan petunjuk apa-apa saja isinya dalam komponen-komponen itu. Nah, ini semua insya Allah, ya, insya Allah kami akan berikan panduan teknis dan pedoman penilaiannya. Jadi di dalamnya itu akan lengkap dengan beberapa uraian-uraian yang ada di slide ini, ya. Oke. Untuk melaksanakan penelitian dan publikasi itu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel. Gitu ya, jadi ada 2 bagian. Untuk bagian penelitian dan publikasi. Jadi boleh dari laporan penelitiannya Bapak Ibu, misalnya PTK yang sudah pernah dilakukan sebelumnya menjadi mahasiswa PPG dan tidak lebih dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang. Begitu juga artikelnya, ya, yang diseminarkan, ya, atau dibahas di forum ilmiah tertentu, dimuat dalam proceeding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan populer yang dimuat dalam majalah dibolehkan, tabloid, koran, newsletter, buletin, ya, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dilengkapi, ya, bagian-bagian itu. Jadi itu yang masuk ke dalam kategori penelitian, laporan-laporan yang tadi, laporan penelitian dan publikasi. Khusus untuk di bagian laporan penelitian, ya, Bapak Ibu peserta PPG, ya, itu harus dilengkapi dengan pengesahan di bagian awal, gitu ya, pengesahan oleh peneliti dan pengesahan oleh kepala sekolah atau pengawas di lingkungannya, di sekitarnya misalnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada garis bawahnya, skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan dari pemenuhan tugas akademik semasa menjadi mahasiswa studi lanjut itu tidak boleh diajukan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Gitu ya, Bapak Ibu, di bagian ini. Oke. Selanjutnya ada bagian refleksi diri. Itu ya. Komponen-komponen refleksi diri, ya, dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus dilakukan dalam pengembangan diri. Misalnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Gitu ya. Ini boleh dengan misalnya, ya. Misalnya ada RPP-nya yang diperbaiki secara terus-menerus, LKPD-nya atau bahan ajarnya. Itu diuraikan dalam bentuk narasi, dikemukakan apa kondisi awalnya, kemudian apa prosesnya, dan apa pencapaian yang diperoleh dari hasil karya itu, refleksi dirinya. Boleh juga dengan melakukan penelitian, refleksi diri, mengembangkan karya inovasi, media-media atau bahan pembelajaran secara berkesinambungan atau terkait dengan pelaksanaan tugasnya guru secara umum, misalnya berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Kemudian, deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan. Ini yang tadi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan refleksi diri terkait dengan pembelajaran, misalnya dengan RPP-nya, diceritakan dulu, dituliskan dulu apa kondisi awalnya,
apa masalahnya sebenarnya dari bagian awal, sehingga Bapak Ibu perlu merefleksi diri dengan melakukan perbaikan, misalnya RPPK, bahan ajar atau media. Kemudian apa keberhasilannya yang dicapai dari bagian itu. Nah, itu yang masuk di dalam pengkategorian dengan istilah refleksi diri. Nah, kini ya itu ada bukti perubahannya, perbaikan yang telah dicapai, itu yang nanti dilampirkan di misalnya RPP, apa yang sebelumnya, kemudian apa yang diperbaiki di bagian itu, kemudian apa yang menjadi keberhasilannya. Oke, saya lanjut lagi, ada dengan pencarian informasi baru, gitu ya. Nah, di bagian ini ya, di bagian ini pencarian informasi baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, dapat berupa, nah ini ya, nah, mungkin Bapak Ibu selama pandemi biasanya banyak aktivitas yang secara daring. Apakah itu diklat, pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, kompresi, atau kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas diri. Nah, ini ada definisinya beberapa ya. Diklat, kegiatan yang diikuti ya oleh Bapak Ibu ya dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik ya, apakah itu dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional ataupun internasional juga dibolehkan. Kemudian bukti dokumen keikutsertaan ini berupa sertifikat. Nah, jadi silakan kalau ada sertifikatnya, piagam yang dikeluarkan oleh pelaksana lembaganya yang sah, gitu ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu ya, peran peserta cukup melampirkan sertifikat. Sebagai pemakalah dilengkapi dengan artikelnya atau makalahnya, gitu ya. Kemudian kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP, KKD atau guru inti, master trainer, dan kegiatan lain pengembangan profesi guru yang dibuktikan dengan sertifikat. Gitu ya. Jadi khusus untuk di pencarian informasi baru, ketika Bapak Ibu peserta PPG mengikuti aktivitas ini cukup ditunjukkan dengan sertifikatnya jika sebagai peserta. Tetapi jika Bapak Ibu berperan sebagai narasumber atau pemateri, harus ditambahkan dengan makalahnya. Oke, menghasilkan karya inovasi ya, menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Khusus untuk karya di bagian ini, karya inovasinya itu harus dilengkapi dengan fakta integritas yang menyatakan bahwa karya inovasi ini memang benar-benar karyanya Bapak Ibu. Itu dilengkapi dengan ya pernyataan fakta integritas ditandatangani di atas materai 10.000, atau katanya dibolehkan juga materai 6.000, tetapi porsinya dia 2 lembar, gitu ya, untuk karya inovasi. Jadi khusus untuk karya inovasi harus lebih jauh dilengkapi dengan fakta integritas. Jadi misalnya Bapak Ibu menghasilkan suatu karya inovasi, gitu ya, anggaplah misalnya ini ya video pembelajaran yang diunggah dengan syarat-syaratnya. Ibu mungkin menguraikan dalam bentuk uraiannya apa, bagaimana membuatnya, bagaimana menayangkannya, apa alamat link URL-nya. Di bagian akhirnya dilengkapi dengan fakta integritas bahwa dokumen ini merupakan hasil karya saya, dilengkapi dengan materai, gitu ya. Oke. Berikutnya terdapat juga berupa buku, modul, diklat, media, alat bantu pembelajaran, atau karya teknologi, seni, dan olahraga. Itu ya. Kalau bahannya, karyanya berupa bentuk benda, silakan dideskripsikan. Ya, dideskripsikan, diambil dokumentasinya, gambarnya benda itu. Kalau dia versi online, tampilkan URL-nya, kemudian ditambahkan tadi fakta integritasnya. Oke, deskripsi diri. Ya, deskripsi diri. Di bagian ini, Bapak Ibu, ya, nanti juga kita lihat simulasinya dengan aplikasi. Bapak Ibu perlu mendeskripsikan dulu, menceritakan di bagian awal. Misalnya, untuk kegiatan penelitian dan publikasi, ya, diceritakan saya guru yang sudah mengabdi mulai tahun ini, ya, di sekolah ini berpindah tempat tugas, telah melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi di antaranya. Silakan disebut
Satu, misalnya penelitian tindakan kelas di tahun ini semester ini telah diseminarkan dan ditandatangani. Dua, penelitian tindakan kelas lagi berbeda semester dari yang tadi. Tiga, menyajikan makalah artikel pada kegiatan ini, dan seterusnya. Itu yang dilakukan dalam deskripsi diri pada bagian-bagiannya. Jadi, setiap bagian 6 komponen tadi, ya, yang ada di penilaian portofolio itu selalu harus dilengkapi dengan deskripsi diri mengenai bagian-bagian atau komponen itu. Jadi, kalau Bapak Ibu mengisi deskripsi diri di bagian penelitian dan publikasi, silakan deskripsikan dirinya, uraikan karya-karyanya Bapak Ibu di dalam bagian penelitian dan publikasi. Begitu juga di bagian refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi dalam kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semua dideskripsikan apa hasil kinerjanya Bapak Ibu di bagian-bagian itu. Oke. Yang selanjutnya adalah selain dari deskripsi diri tadi, Bapak Ibu akan menambahkan aktivitas. Disebutkan apa aktivitasnya. Ya, misalnya melakukan penelitian tindakan kelas pada semester ini, tahun ini di sekolah ini misalnya. Ada kategorinya, hasil penelitian, gitu ya, tempat publikasi misalnya di sekolah atau di perpustakaan karena hanya bentuk laporan TTK misalnya, ya. Kemudian tahun kapan penelitiannya, keterangannya, bukti dokumennya, laporan penelitian. Begitu juga kalau misalnya, ya, misalnya Bapak Ibu menuliskan artikel ilmiah, tuliskan judulnya, di artikelnya di mana, tahun terbitnya kapan, hasil penelitian kah atau hasil publikasi, dalam bentuk jurnalnya apa, kemudian keterangannya adalah artikelnya ditambah dengan URL-nya. Gitu ya. Begitu juga dengan melakukan refleksi diri. Jadi, ada nama produknya apa, itu kan bentuknya apakah, media apa, deskripsi peruntukannya, tujuannya untuk apa, kemudian tahun pembuatannya kapan. Nanti dilengkapi dengan bukti dokumen uraiannya dari karyanya itu, refleksi dirinya. Begitu juga dengan pencarian informasi baru. Kegiatan apa, siapa penyelenggaranya, gitu kan, perannya apa, peserta kah, pemakalah kah, tempatnya di mana, tingkatnya kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, waktunya kapan, gitu ya. Oke. Begitu juga dengan istilah yang tadi di bagian bawah ya, karya inovasi. Jadi karya inovasinya apa-apanya, ini dilengkapi dengan materi. Ini contoh fakta integritasnya terkait dengan inovasi. Oke, ini mengunggah bukti dokumen. Selanjutnya di sini adalah daftar kegiatan prestasi. Misalnya ya, di situ kegiatannya misalnya final Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia. Penyelenggaranya ada, juaranya berapa, ya, tempatnya di mana, tingkatnya apa, kemudian waktunya berapa, 1 hari misalnya 29 Oktober 2020. Contohnya tadi ya, sertifikatnya, ya, itu yang diunggah. Begitu juga dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya, apakah itu terkait dengan pendidikan misalnya, apakah itu kegiatan itu terkait dengan keseharian di masyarakat misalnya, ya. Terkait dengan yang lainnya misalnya yang menjadi pengabdiannya Bapak Ibu ke masyarakat. Ada nomornya, nama kegiatannya, penyelenggaranya apa, ketua panitia kah, anggota kah misalnya, tempatnya di mana, tingkatnya apa, dan waktunya kapan. Bukti unggahannya khusus biasanya untuk pengabdian, biasanya boleh dengan SK panitia pelaksana misalnya penunjukannya, ya, atau surat-surat undangan yang terkait dengan kegiatan itu. Kalau misalnya susah dengan itu, ya cukup biasanya dengan sertifikatnya misalnya atau penghargaannya, ditambahkan dengan dokumentasi foto-foto kegiatan itu. Itu yang dibuat dalam satu dokumen yang diunggah. Kemudian di selanjutnya adalah penilaian dan masa penilaian portofolio. Tadi mohon izin Bapak Ibu, ke-6 komponen portofolio tadi
Insya Allah akan ada secara lengkap detailnya di panduan teknis, item-item apa saja, berapa skor dan berapa penilaiannya misalnya, kemudian ada juga pedoman petunjuk teknisnya. Gitu ya? Oke. Pak Zaki, screen-nya agak kecil Pak Zaki. Bisa diperbesar screen-nya. Oke. Iya. Oh, yang kecil ini yang tampil ya? Sorry. Iya, iya. Ya, oke. Saya dulu ya, tutup dulu share screen-nya. Saya ambil di layar yang besarnya nih. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan agak besar ya, mohon izin. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan agak besarnya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Saya lanjut lagi. Tadi keenam komponen tadi ya, keenam komponen tadi itu secara lengkap akan diunggah ya di buku pedomannya ya, definisinya, item-item apa saja dan oke. Saya pindah ke penilaiannya ya, penilaian dan bahasa penilaian portofolio. Portofolio dinilai oleh satu orang dosen dan satu guru pamong. Jadi setiap Bapak Ibu terdiri dari tim penguji yang ada 2 orang, yaitu ya satu orang dosen dan satu guru pamong. Kemudian penilaian UKIN dilakukan selama masa UKIN. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu mohon izin peserta PPG akan terjadwal pelaksanaan UKIN-nya itu dalam 1 hari ya. Jadi nanti akan kami distribusikan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan ada ya, ada 7 hari bagian. Oke. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran dan RPP-nya. Gitu ya. Jadi nanti ketika menilai dokumennya dari Bapak Ibu itu langsung 3 dokumen yang dinilai. Portofolio, perangkat pembelajaran dan videonya. Nah, penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia. Ini juga kami unggah pedoman penilaiannya nanti ya. Oke. Berikutnya ini adalah komponen utama terkait dengan rubriknya. Bapak Ibu ya, silakan dilihat juga, diperhatikan juga baik-baik. Kami tidak secara detail menyebutkan satu-satu. Contoh misalnya untuk penilaian di kegiatan penelitian dan publikasi. Itu ada jenjangnya, mulai dari publikasi di jurnal internasional, kemudian nasional Sinta 1, Sinta 2, publikasi di jurnal ada EISN, DOIS-nya, kemudian laporan penelitian dan sebagainya. Mohon nanti pesannya di bagian ini, ketika teman-teman peserta PPG mengisi aktivitas kegiatan ini dan mengunggah dokumennya, mohon sangat diperhatikan kegiatan dan levelnya atau kriterianya. Contoh, kalau dia masuk jurnalnya Sinta 1, pilih jurnal nasional S1 ya, dan S2. Tapi kalau dia bukan S1, S2, pilih lagi di bawahnya. Begitu juga laporan penelitiannya yang telah diseminarkan. Ingat, salah satu ciri-ciri laporan penelitian yang sudah diseminarkan adalah selain pengesahan, ya, selain pengesahannya di bagian depan terkait dengan penelitian, ya, disahkan oleh peneliti, diketahui oleh kepala sekolah atau pengawas, di bagian belakangnya boleh ditambahkan lembar pengesahan telah diseminarkan, ya. Diseminarkan yaitu kapan, pesertanya siapa, kemudian mengesahkan juga kepala sekolah. Beda lagi kalau penelitian yang tidak diseminarkan. Itu berbeda jumlah nilainya, ya, skor yang diberikan. Begitu juga bagi Bapak Ibu, teman-teman ketika direfleksi diri di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ada masing-masing rubriknya juga, ya, melaksanakan refleksi pengembangan diri 0,5, penelitian juga 0,5, begitu juga refleksi dengan pengembangan inovasi 0,5. Kemudian diklat latihan fungsional dan teknis. Ini ada waktu-waktunya ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan berapa jumlah jamnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat itu atau pelatihan itu misalnya. Kalau lebih dari 960 ada skornya, ada itu ya, 30 sampai 80 itu nilai skornya 1. Oke. Begitu juga yang di bagian bawah menghasilkan karya inovasi, ya. Jadi ini semua rubrik ini secara lengkap tersaji dalam panduannya juga. Oke, ini yang tadi ya, publikasi yang tadi yang diperbesar ya. Oke, saya tidak mengulangi lagi ya, sudah jelas kayaknya di bagian ini, ya.
Nah, ini ingat, untuk rubrik karya penelitian dan publikasi biasanya Bapak Ibu misalnya di publikasi artikel itu ada berkelompok, gitu ya, ada berkelompok. Nanti cukup Bapak Ibu mencantumkan apakah Bapak Ibu penulis pertama atau bukan penulis pertama, penulis keberapa misalnya, dan dari berapa jumlahnya penulis. Ingat itu ya, jangan sampai salah memilih bagian itu, karena bagian itu nanti berimplikasi kepada bagian pemberian skor atau penilaiannya. Untuk ya ini ya, untuk khususnya di bagian kelompok ya, penelitian berkelompok, kalau dia 2 orang, semua ketuanya itu mendapatkan porsi 60%, anggotanya 40%. Begitu juga kalau 3 orang, tetap ketua tetap 60%, tetapi anggotanya dibagi 20-20%. Nah, begitu juga 4 orang dan seterusnya. Ketuanya, penulis utama dan sebagainya tetap mendapat porsi 60%. Sisanya 40% akan dibagi-bagi oleh anggota-anggota di dalam kelompok itu. Jadi, Bapak Ibu peserta PTG disilakan mengunggah, melaporkan terkait dengan penelitian dan publikasi, apakah itu secara mandiri atau secara berkelompok. Kelompoknya walaupun anggota juga tetap dibolehkan atau disilakan untuk diunggah. Oke, nah ini terkait dengan refleksi diri yang tadi ya Bapak Ibu, ya terkait dengan pelaksanaan penelitian, inovasi yang dilakukan, perbaikan seperti apa, perubahan apa. Nah ini ada semua rubriknya atau kreditnya, penilaiannya. Oke. Nah ini contohnya saja ya, mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi. Dapat berupa karya ciptaan ya. Bukti perbaikan pelaksanaan dilampirkan pada refleksi. Oke, pencarian informasi baru pada forum ilmiah. Tadi sudah ada kategorinya kalau diklat ya, berapa sesuai dengan jumlah jamnya. Selanjutnya kalau kegiatan seminar, webinar, dan konferensi dan sebagainya, di bagian ini ada ya, ada kategori internasional, regional, nasional, provinsi, kabupaten. Begitu juga kalau ada di sekolah atau gugus, masing-masing ada ya. Begitu juga kalau ada narasumber atau pembicara dan peserta dan panitia atau moderator. Mohon kebanyakan biasanya, mohon izin ya, mohon izin pengalaman di UKIN sebelumnya, di sini banyak teman-teman yang keliru memilih. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta, mohon dipilih sebagai peserta. Jangan memilih sebagai pembicara untuk meningkatkan kredit nilainya. Karena nanti akan direview oleh pengujinya. Memungkinkan jika Bapak Ibu salah mengisi dokumen itu akan diabaikan oleh pengujinya atau diberi skor 0 misalnya. Contoh misalnya, di situ di buktinya Bapak Ibu sebagai peserta biasa saja, tapi Ibu mengajukannya sebagai narasumber misalnya. Itu kan tidak benar mengisinya. Itu ya, mohon diperhatikan hal-hal itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sebagai pembicara, lampirkan sertifikatnya dan makalahnya. Tapi jika Bapak Ibu hanya sebagai peserta, cukup dengan sertifikatnya. Itu ya, oke. Oke, sudah ada di bagian ini. Saya bergeser lagi ke berikutnya. Ini informasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini ya. Jadi ada rubrik-rubriknya juga ya. Ini hanya agak banyak ya. Jadi silakan nanti direview, disesuaikan mana yang karyanya Ibu yang bersesuaian dengan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini nanti tinggal dibaca ulang ya. Mohon izin saya tidak menyebutkan satu-satu lagi rubriknya. Karya teknologi kompleks ada definisinya ya. Jadi di bagian ini ada karya teknologi kompleks ya. Di bagian ini ada definisinya ya tersendiri. Yang mana masuk kompleks itu. Jadi dibaca. Contohnya misalnya kalau dalam bentuk video dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Satu karya hasil eksperimen yang dimanfaatkan oleh masyarakat minimal tingkat kelurahan. Itu dibuktikan ya. Satu karya berupa program aplikasi komputer dimanfaatkan oleh masyarakat minimal tingkat kelurahan. Itu ya. Satu karya alat musik serbaguna dimanfaatkan minimal tingkat kelurahan. Itu kompleks. Oke. Ini untuk karya sederhana. Di bawah lagi grade-nya yang tadi. Ini, sorry. Saya berikan ya. Ini untuk yang sederhana 30 menit misalnya. Dan sebagainya bagiannya di bawah. Itu definisi dari karya teknologi yang sederhana. Kemudian ini terkait dengan rubrik ya. Rubrik untuk
Rubrik untuk bagian tadi pencapaian juara dalam kompetisi, gitu ya. Kalau internasional juara 1 sampai 5 skor 3, internasional finalis 2, nasional juara 1 sampai 5 2, mengikuti kompetisi nasional sebagai finalis ya 1, mengikuti kompetisi tingkat provinsi 1 sampai 5 1, tapi mengikuti kompetisi tingkat kabupaten, kecamatan dan sebagainya juara 1 sampai 5 0,5 dan sebagainya. Jadi semua dokumen-dokumen ini boleh berupa sertifikat yang dibuktikan tertulis di situ bahwa Bapak Ibu meraih prestasi sebagai juara apa misalnya. Ya, itu ya di bagian itu. Oke. Begitu juga terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Level internasional ketua 2, itu ya. Internasional selain ketua juga 2 ya. Kepanitiaan nasional ketua 2, kepanitiaan nasional sebagai selain ketua 1. Begitu juga tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ya, tingkat sekolah, kecamatan atau desa. Kemudian dan begitu juga selain dari ketua untuk ketua itu. Jadi ini ada aktivitasnya. Jadi khusus untuk aktivitas di pengabdian kepada masyarakat, boleh Bapak Ibu unggah dokumennya berupa SK panitia misalnya, gitu kan? Boleh juga berupa dokumen-dokumen lainnya yang mencirikan bahwa ada bukti kinerjanya Bapak Ibu dalam pengabdian ini, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini rubriknya tadi yang kompetensi internasional yang diperbesar, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah rubrik dalam pengabdian kepada masyarakat yang tadi juga yang diperbesar. Jadi ada poin-poinnya. Jadi ingat, nanti tuliskan sesuai dengan levelnya, ya. Oke. Ini ingat. Selain Bapak Ibu tadi di bagian-bagian itu, Bapak Ibu jangan terlalu banyak isiannya, karena masing-masing itu ada skor maksimumnya, gitu ya, ada skor maksimumnya. Khusus untuk di bagian penelitian dan publikasi, skor maksimum untuk keseluruhan aktivitasnya adalah 4. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil mengumpulkan sampai 5 nilai kredit di bagian penelitian dan publikasi, secara aplikasi yang dihitung hanya maksimalnya yaitu 4. Jadi ya. Kemudian refleksi diri, ya, yang tadi pembelajaran, informasi baru, penelitian dan sebagainya, itu kan? Itu maksimalnya 3 di bagian ini. Maksimalnya 3 ya. Kemudian mencari informasi baru, pengetahuan, pembelajaran dan sebagainya. Itu tadi maksimal juga 3. Mengembangkan karya inovasi juga maksimalnya 3. Kemudian prestasi hasil kompetisi maksimal 1,5. Begitu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat 1,5. Nanti skor total maksimum untuk ke-6 komponen ini itu hanya maksimal boleh 10. Gitu ya. Jadi mohon izin, mungkin ini jumlahnya semua tidak, kalau dijumlah semua maksimal ya tidak 10, tapi nanti akan diambil nilai-nilainya yang diskor totalkan kalau terisi semua itu dengan maksimal skor 10. Gitu ya. Oke. Skor akhir dari portofolio ini ya. Jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai, dosen penguji dan guru pamong, diubah menjadi skor nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari yang bentuk lainnya untuk menentukan kelulusan UKIN-nya. Ini pembobotannya ya, pembobotannya. Jadi, pembobotan portofolio pada nilai UKIN UKM PPG, ya. Keempat komponen utama tidak boleh kosong. Ingat, Bapak Ibu, ada pesannya di sini. Keempat komponen utama itu tidak boleh kosong, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri, gitu ya, pencarian informasi baru, kemudian menghasilkan inovasi karya baru. Keempat komponen utama ini tidak boleh kosong. Jadi, upayakan Bapak Ibu untuk keempat komponen ini tidak boleh kosong. Kalau komponen kompetisi dan pengabdian pada masyarakat tidak dipersyaratkan lebih jauh, lebih wajib. Jadi, kalau misalnya tidak ada ya, tidak apa-apa untuk 2 komponen itu. Tapi ingat, untuk keempat komponen utama ini dipersyaratkan tidak boleh kosong. Gitu ya. Jadi nilainya itu apa? 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio.
Jadi kalau dilihat secara kuota atau skor, mungkin penilaian portofolio itu nilainya agak minim karena satu bagian dari 7. Nah, sedangkan skor praktik pembelajaran dan RPP-nya itu mendapat porsi 6 kali. Nah, meskipun dia nilainya hanya satu bagian dari 7 portofolio itu, tapi ingat, portofolio itu tidak boleh kosong. Jadi kapan bagian portofolionya kosong, maka yakin saja Bapak Ibu tidak akan lulus UKIM. Meskipun RPP dan pelaksanaan pembelajarannya itu maksimal nilai. Gitu Bapak Ibu ya, di bagian ini, penekanan ini. Oke, saya kira cukup untuk di bagian portofolio ya. Saya mohon izin, saya mau pindah share screen lagi ya. Oke. Saya pindah ke bagian berikutnya, share screen ya. Nah, ini khusus untuk jauh ke bagian bagian aplikasinya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan juga di Bapak Ibu. Mohon izin yang kelihatan yang layar kecil ya, atau yang besarnya. Halo? Masih kecil Pak Zaki, masih kecil. Oke. Saya coba pindahkan ke anunya. Ini kayaknya. Oke, sudah besar. Oke, mudah-mudahan sudah besar. Oke, terima kasih ya. Sudah kayaknya. Berikut kita pindah ke aplikasinya ya, Bapak Ibu. Mohon izin. Sebelum terlalu jauh di aplikasi, saya mau mengingatkan ulang dulu Bapak Ibu ya, tanggal-tanggal penting yang ada di UKIN ini. Ini mohon izin, ini harus kita patuhi bersama tanggal-tanggal ini karena tanggal ini sudah ditetapkan secara nasional. Itu ya, sudah ditetapkan secara nasional. Briefing kita di tanggal 4 Oktober. Mohon izin, praktik pembelajaran ya. Praktik pembelajaran itu dilakukan tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Oktober. Jadi memohon maaf kepada Bapak Ibu bahwa praktik pembelajarannya itu harus dilaksanakan di tanggal 5 atau di tanggal 6 Oktober. Berarti kayaknya besok sudah tanggal 5 atau tanggal 6. Nah itu ya, jadi praktik pembelajarannya ya, yang seperti biasa yang dilakukan pada saat PPL mempraktekkan adalah Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran. Itu ya, di tanggal 5 atau di tanggal 6. Cukup dengan satu kali pertemuan, direkam pembelajaran itu ya, kemudian dilakukan editing video praktik pembelajaran yang durasinya 30 sampai 40 menit. Itu ya, ingat ya. Jadi di bagian ini ya, di bagian ini tempat mungkin sebentar akan disampaikan lebih jauh ya. Ini masih tanggalnya. Jadi Bapak Ibu akan mempraktikkan pembelajaran di tanggal 5 sampai dengan 6. Jadi memilih tanggal 5 atau tanggal 6 praktik pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu mengisi dokumen portofolio dan unggah pembelajarannya itu dikasih waktu tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Berarti 7, 8, 9. Gitu ya? 7, 8, 9. Jadi Bapak Ibu boleh mengisi portofolio ya, kemudian mengunggah RPP dan dokumennya, kemudian mengunggah link video PP pelaksanaan pembelajarannya di dalam tanggal 7, 8, dan 9. Ingat ya, tidak boleh lagi lebih dari tanggal 9. Kapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, kapan Bapak Ibu tidak memenuhi, tidak mengunggah di tanggal itu, maka aplikasi akan ditutup. Nah, ini juga biasanya keterlambatannya bagiannya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, waktunya untuk mengunggah dokumen itu adalah di tanggal 7, 8, 9 masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya,
penilaian uji kinerja oleh penguji itu terjadwal tanggal 14 sampai dengan 20 Oktober. Tapi ingat Bapak Ibu terakhir mengunggah, ingat ya, dokumen portofolio, dokumen perangkat pembelajaran, dan video pembelajaran berupa linknya terakhir di tanggal 9 pukul 23.59. Itu ya. Nah, kemudian penilaian UKIN 14 sampai 20. Nah, ini ingat Bapak Ibu, kami dipertegas juga LPTK perlu mengawal praktik dan unggah. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan tetap berkomunikasi di grup WA-nya dengan admin kelasnya terkait dengan praktik dan unggah portofolio dan link videonya. Berikutnya ini UKIN UKM PPG untuk Prajabatan 2021. Kayaknya mohon izin mungkin belum ada di ruangan ini ya, karena kita semua adalah dalam jabatan ya. Nah, lanjut. Ini untuk pelaksanaan UP-nya ya. UP. Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran UP dan UKIN kemarin, tadi sudah disampaikan. Ingat nanti cetak kartu UP itu di tanggal 9 sampai 11, instalasi mandiri 1 sampai 13, uji coba tanggal 14, persiapan UP oleh LPTK 10 sampai 13, penyelenggaraan UP 15 sampai 16. Nah, ingat UP kita tahun ini settingnya masih UP daring berbasis domisili. Gitu ya. UP daring berbasis domisili. Mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu akan didampingi oleh tim pengawas, dan nanti juga biasanya kami dari LPTK UNM juga akan mengadakan pendampingan dan sosialisasi terkait dengan UP-nya. Gitu ya. Oke. Ini Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran gitu ya. Di bagian awal di atas, kemudian pendaftaran UKI dan sebagainya ya. Ingat ini upload berkasnya. Ingat ya, ukm.ppg.kemdikbud.go.id/UKIN. Ingat itu ya. Jadi Bapak Ibu kemarin mendaftarnya di atas ya, tidak ada strip UKIN-nya. Tetapi unggah upload berkas UKIN tadi, portofolio, dokumen perangkat pembelajaran dan link videonya ada di ini. Ada slash-nya, strap, UKIN, strap lagi, baru di enter. Itu masuk ya. Itu dibawa untuk penilaian oleh penguji UKIN oleh dosen dan guru pamong. Oke, ini yang tadi masa pengumpulan portofolio. Ingat tadi ya, 3 tahun terakhir. Inilah masa waktunya Bapak Ibu. Mohon disimak baik-baik. Ini adalah karya 3 tahun terakhir yang boleh diajukan dalam portofolio. Yaitu ingat, Bapak Ibu, teman-teman PPG ditetapkan sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 itu tanggal 12 Juli 2022. Itu ada surat penetapannya kemarin ya. Itu ada nomornya ya, penetapan mahasiswa PPG K1. Setelah itu Bapak Ibu sudah berstatus sebagai mahasiswa PPG. Berarti periode pengumpulan dokumen portofolionya Bapak Ibu 3 tahun, yaitu dimulai dari tanggal 12 Juli 2019 sampai 12 Juli 2022. Itu adalah masa waktu Bapak Ibu boleh mengajukan hasil kinerja portofolionya. Selain dari waktu itu atau di luar waktu itu, maka yakin saja tim penguji tidak akan memberikan penilaian. Ya, tidak akan memberi penilaian jika ada dokumen di luar dari interval waktu itu. Ingat ya Bapak Ibu ya, 12 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2022. Oke, ini yang tadi. Ketika Bapak Ibu sudah masuk tadi di alamatnya, di atas ini adalah ukm.ppg.kemdikbud.go.id/UKIN. Bapak Ibu akan tampil layarnya seperti ini di samping, di UKM PPG. Ingat, jangan sampai salah pilih. Bapak Ibu, teman-teman peserta PPG, pilihnya yang peserta. Mohon maaf ya, karena kebetulan yang pada saat saya screenshot ini, menunya penguji yang aktif, yang warna biru ini. Tapi nanti pada saat Bapak Ibu teman-teman peserta PPG yang aktif diklik adalah yang pesertanya. Ingat, masukkan nomor UKG untuk PPG dajabnya gitu ya, dan nomor peserta PPG bagi retaker. Ingat Bapak Ibu, di sini pilihannya nanti nomor UKG usernya, kemudian passwordnya adalah tanggal lahirnya masing-masing Bapak Ibu peserta.
gitu ya tanggal lahirnya. Oke, ditegaskan lagi 5-6 Oktober praktik pembelajaran, 7-9 Oktober mengisi dan mengunggah berkas portofolio, unggah dokumen perangkat pembelajaran yang lengkap, yang ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen penilaian. Ingat, semua dokumen perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu telah berpengalaman kemarin pada saat PPL, pada saat rencana aksi. Semua dokumen ini dibuat dalam satu file PDF. Ya, RPP di bagian depan, lanjut halaman bahan ajar, lanjut medianya, lanjut LKPD dan instrumennya. Itu dibuat dalam satu file PDF. Karena aplikasi hanya menerima satu file unggahan. Itu ingat ya, satu file unggahan. Jadi jangan dipisah-pisah RPP ini, tidak, tapi dibuat dalam satu filenya dokumen perangkatnya. Nah, kemudian unggah video pembelajaran UKIN, yaitu linknya. Ya, nah, ingat kemarin, masih ingat caranya mengunggah? Ya, caranya mengunggah kemarin masih ingat kan? Pada saat PPL di copy dulu videonya, ya, hasil rekamannya baru diedit, kemudian diunggah ke ya Google Drive-nya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kami sih sarankan menggunakan Google Drive emailnya masing-masing. Nah, biasa juga boleh dibolehkan dalam bentuk YouTube, tapi ingat, YouTube itu biasanya berbatas, ada kriteria tertentunya, gitu ya. Memungkinkan biasa pengalaman ada berhasil diunggah, bisa dinonton secara luas, tapi ketika masuk 24 jam, ternyata video UKIN itu diblokir oleh YouTube biasanya. Bisa saja, karena itu privasi dia, ya, YouTube. Jadi, kami sarankan di copy ke Google Drive emailnya masing-masing Bapak Ibu, baru ambil linknya. Sebelum ditempelkan linknya di aplikasi UKIN, dikirimkan dulu ke teman-temannya, minimal 3. Baru tanya, apa sudah bisa dinonton video UKIN saya? Apakah sudah bisa dibuka dokumen perangkat pembelajaran saya? Kalau semuanya bisa dibuka tanpa membutuhkan lagi akses, permintaan kode dan sebagainya, bahwa berarti Bapak Ibu telah berhasil melakukan copy link yang benar. Nah, itulah nanti linknya yang ditempelkan pada aplikasi UKIN. Sebentar kita lihat ya. Oke. Kemudian penilaian tanggal 14 dan sampai dengan 20. Oke, ini uji kinerja yang tadi. Ada portofolio, ada uji kinerja praktik pembelajaran yang ada 2, dokumen perangkat pembelajaran, dan PP pelaksanaan pembelajaran. Oke, penilaian portofolio tadi saya kira sudah di bagian ini ya, saya tidak terlalu banyak. Nah, ini tadi definisi portofolio saja ya, kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan 6 ya komponen tadi. Nah, bukti dibatasi dikumpulkan dalam interval tertentu, tadi 3 tahun. Oke, 4 komponen utama hanya mengulang tadi ya, penelitian publikasi, refleksi diri, informasi pengetahuan baru, dan inovasi. Nah, kemudian 2 komponen tambahan berprestasi melalui kompetisi, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. UKIN praktik pembelajaran. Uji kinerja praktik pembelajaran adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Merencanakan itu dibuktikan dengan dokumen perangkat pembelajaran yang ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaiannya. Sama pada saat membuat rencana aksi. Tapi ingat, Bapak Ibu, ya, dokumen RPP perangkat pembelajaran yang UKIN itu berbeda dengan pada saat yang ada di PPL. Ingat ya, pada saat rencana berbeda. Kenapa berbeda? Ingat, tadi sudah disampaikan bahwa dokumen yang dibuat pada saat PPL itu berdasarkan waktu jatuh tempohnya pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang dibuat pada saat pembelajaran, pada saat Bapak Ibu PPG itu tidak boleh diajukan lagi. Ingat itu ya. Jadi kami sarankan boleh ya, boleh dengan mengembangkan dokumen RPP yang ada di sebelumnya di rencana aksinya, boleh dikembangkan. Mengembangkannya itu apa? Dengan menambahkan dengan materi yang berbeda yang bersesuaian nanti dengan materi UKIN misalnya dan sebagainya. Ingat itu ya. Nah, itu jadi mohon dikembangkan dari bagian itu, karena petunjuk teknisnya tidak boleh apa yang sama persis ada di rencana aksi 1 dan 2 itu yang digunakan kembali, jangan. Tapi boleh dikembangkan. Kembangkan itu apa? Ganti materinya misalnya, ditambahkan apa dan misalnya. Itu ya, bagian itu.
Berikutnya instrumen menilai rancangan pembelajaran. Untuk rancangan ini ada dua instrumennya di bagian ini. Yang pertama adalah instrumen menilai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Itu yang tadi, dokumen yang dibuat dalam satu file PDF, yaitu RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penelitian. Instrumen penilaiannya, ya. Itu. Kemudian instrumen untuk menilai pelaksanaan pembelajaran, PP istilahnya. Jadi yang dinilai adalah videonya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu unggah adalah linknya. Ingat, pada saat melaksanakan perekaman sama pada saat PPL. Jadi kalau 2 JP di situ direkam full dulu, 2 jam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu melakukan editing video pembelajaran yang dibuat durasinya dalam waktu 30 sampai 40 menit. Upayakan tidak kurang dan tidak lebih dari bagian itu. Ada yang biasa sampai 60 menit, itu memungkinkan untuk tidak dinilai oleh tim penguji. Jadi dibuat ya, sama yang kemarin ya. Pada saat melaksanakan pembelajaran, tampilkan kartunya, ciri khasnya misalnya, gitu kan? Sampaikan di situ, perkenalkan nama saya hari ini, misalnya tanggal 6 Oktober, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi ini, bagian ini di sekolah ini. Silahkan lanjut. Ada kegiatan inti, ada kegiatan pembuka, pendahuluan, inti, dan penutupnya. Gitu ya. Itu durasinya dibuat dalam 30 sampai 40 menit. Ingat, Bapak Ibu, jangan mengunggah video yang selain praktik UKIN. Contohnya apa? Pengalaman di tahun 2020, ada teman-teman kita PPG mengunggah video pada saat PPL-nya. Jadi ya, ketahuan dan itu tidak lulus. Jadi ya, jadi silakan mempraktikkan pembelajaran di tanggal 5 atau tanggal 6 sama pada saat mempraktikkan pada saat PPL. Tapi ingat, dengan dokumen perangkat yang berbeda yang sudah dikembangkan misalnya. Itu ya. Oke, ruang lingkup penilaian UKIN. Ini saja nanti ya. Tidak apa-apa karena nanti ini ditambahkan juga. Jadi mohon izin, slide yang kami tampilkan nanti kami akan share juga di grup-grupnya melalui admin kelasnya. Bapak Ibu ya, itu ya. Oke. Kemudian tata tertib pelaksanaannya ya. Ini hanya teknisnya saja. Pada di bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Ingat ya, kartu peserta mungkin sudah ada disiapkan dari WNM misalnya. Kalau tidak ada, belum ada dari tapi ingat, kemarin kan Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Mudah-mudahan sudah ada bukti pendaftarannya di aplikasi. Ya, kalau ada itu silakan dipakai. Kalau tidak ada, nanti dikasih petunjuk teknisnya oleh bagian akademi Pak Muas dengan Pak Irfan. Dalam praktik pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Khusus untuk kita, boleh silakan tetap menggunakan pakaian yang kemarin. Atasannya putih, bawahannya gelap hitam misalnya. Untuk Bapak Ibu, ya untuk Ibu-ibu yang menggunakan jilbab, ya silakan disesuaikan warna hitam kah misalnya atau warna putih saja. Itu ya. Pakaiannya rapi dan sopan ya. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jadi cukup satu kali pertemuan. Video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman. Ingat, ada tanggal, ada bulan dan jam. Ini penekanannya setelah pelaksanaan PPL. Jangan video PPL yang diunggah. Jangan ya. Langsung gitu tidak lulus Bapak Ibu mohonnya. Ini kan ada tanggal, bulan dan jamnya. Oke. Berikutnya lagi, tugasnya penguji UKIN. Saya tidak menyampaikannya di sini ya. Oke, ketentuan tambahannya misalnya ya. Ini untuk ini tadi ya yang masuk. Oke, ini adalah tampilannya secara umum. Ketika tadi login masuk menggunakan nomor UKG, menggunakan password tanggal lahirnya akan muncul seperti ini. Gitu ya. Oke, ada 6 komponen di bagian ini ya. Penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, inovasi yang baru, prestasi dengan kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Ketika diklik tadi, mohon izin, diklik tadi penelitian dan publikasi misalnya ya, yang berlogo itu akan muncul yang seperti ini. Silakan ya. Ini hanya interface. Mungkin nanti dari segi pada saat aplikasi sebentar ini saya akan
sampaikan lebih jauh bagaimana. Ini hanya memperlihatkan saja, ya. Jadi ada deskripsi diri yang tadi yang wajib diisi, ya. Kemudian ada berkas fakta integritasnya. Oke. Begitu juga pada saat setelah mengisi deskripsi diri disimpan, set. Selanjutnya di bawah ada menambah kegiatan. Apa maksudnya menambah kegiatan? Menambah kegiatan adalah menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan terkait dengan penelitian dan publikasi. Itu yang ditambah, ya, di bagian itu. Oke. Setelah itu menambahkan bukti dokumennya. Apa? Ini sudah ada daftarnya kalau sudah ditambahkan, misalnya contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau sudah menambahkan aktivitasnya, ada dokumen buktinya, boleh dicek ulang, direview ulang. Benar nggak? Judulnya, kegiatannya, penulisnya apa, jenis karyanya apa, misalnya tanggal, tempat publikasinya di mana, tanggalnya di mana, misalnya tahunnya kapan, kemudian bagaimana dengan berkasnya. Sudah benar atau tidak? Gitu, ya. Jadi ketika tadi menambah aktivitasnya akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk penilaian portofolio, langkah yang sama untuk mengisi bagian lain, begitu refleksi diri, informasi baru, inovasi, prestasi, dan pengabdian. Sama tadi prosesnya. Ini tadi, ya, yang 6. Berikut pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Klik rencana pelaksanaan pembelajaran, gitu, ya. Muncul di bagian bawah. Yang pertama dulu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu ingat tadi, ya, dokumennya yang tadi dibuat dalam satu file PDF, mulai dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen penilaian. Ingat isi nama sekolah di mana Bapak Ibu mempraktekkan UKIN, NPSN-nya, kelasnya, semesternya apa, kemudian materi pokoknya apa, tanggalnya berapa, gitu, ya. Itu semua dilengkapi dan diisi di bagian itu. Setelah itu video pembelajaran yang di sebelahnya diklik juga, nama sekolahnya, NPSN-nya, materinya apa, dan tanggalnya apa. Kemudian diunggah, baru di-save di bagian itu, ya. Kemudian setelah itu ada selesai di bawah. Mohon izin kami sampaikan lebih awal di bagian ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait. Mohon diperhatikan dengan baik tahapan pelaksanaan UKIN. Kapan mengisi portofolio, kapan melaksanakan pembelajaran, kapan mengunggahnya, kapan mengeditnya. Itu yang paling penting, ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti jadwal-jadwal nasional tadi, maka yakin saja kita tidak akan lulus UKIN. Contoh sederhana, kita tidak mengunggah RPP atau video sampai lewat tanggal 9, yakin saja Bapak Ibu tidak akan lulus UKIN. Gitu, ya. Itu semua harus penting. Kemudian, periksa ulang kembali semua usian dan unggahan dokumen bukti pendukungnya. Dicek satu-satu setelah diisi. Dipastikan bahwa isian ini sudah benar dan buktinya juga sudah benar. Apa yang biasa yang lain? Keliru dalam mengupload dokumen berkas pendukung portofolio. Salah mengunggah misalnya. Misalnya mengikuti seminar ini, tanggalnya ini, tapi salah mengunggah sertifikatnya, bukan buktinya. Kalau itu, pasti juga tidak akan dapat nilai di bagian itu. Itu contoh sederhananya. Ingat, ini yang paling banyak keliru juga biasanya. Dokumen rencana pembelajaran yang dimaksud adalah harus lengkap. Lengkap itu ada 5. Ada RPP-nya, bahan ajarnya, media pembelajarannya, LKPD-nya, dan instrumen penilaiannya. Harus 5 dibuat dalam satu file PDF dan diunggah. Kalau Bapak Ibu hanya mengunggah RPP-nya, yakin saja yang diberikan nilai hanya komponen RPP. Ingat, di penilaian UKIN itu mencakup kelima bagian ini untuk dinilai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada porsi menilai RPP, ada menilai bahan ajar, ada menilai media, LKPD, dan instrumen penilaiannya. Saya ingatkan kembali lagi, diunggah lengkap 5 bagian ini dibuat dalam satu file PDF. Gitu, ya? Oke. Upload link video pelaksanaan pembelajaran. Tetapi tim penguji membutuhkan akses atau izin untuk mereview dan menilai videonya. Ingat tadi, salah mengunggah. Jadi ingat, ya, jangan salah mengunggah linknya.
Benar sudah diunggah, tapi ketika mau diklik link oleh penguji, butuh akses, harus ada izin dari email yang bersangkutan. Itu tidak boleh lagi. Ingat, penguji, guru pamong, guru dan dosen itu tidak saling mengenal. Begitu juga Bapak Ibu. Dosen, guru pamong tidak mengenal Bapak Ibu. Karena syaratnya yang menjadi pembimbing pendamping PPR itu tidak boleh menjadi penguji UKIN-nya. Jadi dosen dan guru pamong yang lain yang menjadi UKIN-nya. Jadi tidak ada komunikasi dari panitia, dari admin, dari penguji kepada Bapak Ibu untuk memberikan izin, tidak ada. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi ingat, unggahnya harus benar link videonya. Ini juga biasa terjadi, ada yang terjadi pengalaman. Link video yang diunggah tidak sesuai, upload link video selain PP. Misalnya, ya contoh, di RPP yang diunggah adalah videonya. Di link video yang diunggah juga videonya, berarti dua-duanya video. Berarti yakin saja tidak ada nilai RPP-nya. Ya, dokumennya. Begitu juga yang satu. Di dokumen rencana pembelajaran yang diunggah video. Kemudian di video pembelajaran tetap juga diunggah videonya. Dua-duanya video. Berarti yakin saja tidak akan ada nilainya rencana pembelajarannya. Tidak lulus juga. Ada juga yang terjadi pengalaman di tahun 2020. Mengunggah link video, yang diunggah itu bukan video editing pembelajaran UKIN-nya, tapi yang diunggah itu apa? Yang diunggah itu adalah video ceramahnya Ustaz yang lain. Salah unggah misalnya. Itu juga tidak lulus. Ingat ya, di bagian itu. Ini contoh, kami hanya menampilkan dosen dan guru. Contoh, misalnya, guru menampilkan wajah yang ceria. Ingat? Harus memesona. Jadi, pada saat Bapak Ibu praktik pembelajaran, jangan pada saat yang marah-marah ya, tetapi pada saat yang senyum-senyum, ceria, dan sebagainya. Ingat itu ada nilainya. Jadi, kapan di videonya Bapak Ibu tidak pernah memberikan apa dan lain sebagainya, penampilannya ya, makin sadar nilainya. Perhatikan. Di begini. Ingat, untuk lulusnya di UKIN, video PP setelah dirangkum semua itu minimal 70. Berarti ingat, untuk indikator ini upayakan tidak ada yang dinilai kurang apalagi kurang sekali. Kalau ada dinilai di sini, yang lainnya harus maksimal. Ingat, harus berada di posisi baik, minimal 7 rata-ratanya untuk berapa komponen itu. Gitu ya? Oke. Dosen hanya mengklik saja nilainya. Oke. Begitu juga tombol halaman dan selanjutnya. Oke, saya kira itu untuk di bagian ini ya, di bagian aplikasinya. Mohon izin saya mau demokan Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan di Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan. Ini adalah aplikasinya. Jadi ketika tadi sudah masuk di UKIN ya, jadi apa? ukm.ppg.kemdikbud.go.id/UKIN. Baru di enter, muncul tadi menunya. Silakan input peserta, nomor UKG dan masukkan tanggal lahirnya. Setelah itu berhasil login, Bapak Ibu akan diarahkan ke bagian ini. Mohon izin, ini nanti ingat namanya Bapak Ibu di sini. Namanya Bapak Ibu di sini ya, peserta masing-masing. Ini hanya mahasiswa dami contoh. Di sini ada bagian porsi, di bagian atas adalah portofolio. Coba saya kasih besar lagi sedikit. Bisa nggak? Oke, ini sudah maksimal. Di bagian ini ada penilaian portofolio. Coba kita mulai dengan penelitian dan publikasi. Ingat, ini ada wajib diisi, refleksi diri wajib diisi, informasi baru wajib diisi, kegiatan menghasilkan inovasi wajib diisi. Ini yang dua boleh tidak wajib. Saran kami Bapak Ibu, untuk keempat komponen yang wajib ini, upayakan maksimalkan diingat-ingat kinerjanya. Kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah berkinerja di 4 komponen utama ini. Gitu ya? Ingat ya? Itu dimaksimalkan. Contoh, penelitian dan publikasi.
saya klik, tadi munculnya seperti ini. Itu kan? Ini kita masuk ke kegiatan penelitian dan publikasi. Di sini ada kembali, ingat kita dikasih fasilitas rubrik. Gitu ya? Ada fasilitas rubrik, silakan digunakan. Komponen melaksanakan penelitian publikasi dengan kepemilikan laporan penelitian dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu mohon izin, ya, mohon izin. Ini ada melakukan deskripsi. Yang tadi yang disampaikan. Silakan diisi deskripsinya ini. Ya, ceritakan apa hasil karyanya Bapak Ibu terkait dengan penelitian dan publikasi. Boleh penelitian PTK, tahunnya kapan dilaksanakan, di sekolah mana, boleh berupa publikasi artikel di seminar internasional atau di jurnal dan sebagainya, boleh berupa tulisan-tulisan yang terkait dengan pendidikan, apakah itu di majalah, di koran dan sebagainya. Itu masuk kategorinya. Silakan nanti dibaca petunjuknya, pedomannya, apa-apa yang masih dipublikasi. Ingat, di sini ada berkas fakta integritas. Ada contohnya, ya, sudah ada contohnya di pedoman, itu tinggal dilihat. Ingat, Bapak Ibu, setiap komponen ini di portofolio, Bapak Ibu selalu diwajibkan mengunggah fakta integritasnya. Fakta integritas yang ada di sini boleh Bapak Ibu buat cukup satu kali, mencakup apa? Penelitian dan publikasi, refleksi diri, apalagi pencarian informasi baru dan menghasilkan karya inovasi baru. Boleh ya? Itu boleh dibuat dalam satu, Bapak, dalam tinggal di daftar. Saya ini fakta integritas ini menyatakan bahwa benar semua karya saya yang dibawain adalah saya ini penelitian ini, refleksi diri ini. Kemudian ditutup dengan tanda tangan dan ditempeli materai 10.000. Itu yang di-scan dibuat PDF. Boleh komponen itu diunggah sebanyak 4 kali di penelitian publikasi, refleksi diri dan seterusnya. Begitu juga kalau ada prestasi dan pengabdiannya. Cukup dicantumkan di fakta integritas itu, cukup satu supaya minimal istilahnya materinya. Cukup satu kali dengan materi. Dicantumkan saja situ apa karyanya dan dibuat fakta integritasnya. Setelah Bapak Ibu mengisi deskripsi diri di bagian ini, yang kotak ini, jangan lupa untuk dilakukan simpan deskripsi diri. Ya, kalau sudah disimpan deskripsi ini, meskipun sudah di-save, Bapak Ibu masih tetap diizinkan untuk mengedit biasanya. Oke. Selanjutnya, yang paling penting dari bagian ini, setelah Bapak Ibu melakukan deskripsi diri di atas, di bawah ada tambah kegiatan. Ini adalah kegiatan apa yang Bapak Ibu sebutkan di atas, itu yang di-input di bawah. Saya klik misalnya. Oke, ini muncul. Kegiatan penelitian dan publikasi. Pertama. Apa judulnya? Misalnya judulnya penelitian tindakan Klaska, silakan. Atau artikel judulnya apa? Ingat di sini ada penulisnya. Penulisnya siapa? Ini ingat ada jenisnya di bawah ini. Ingat apa? Apakah di jurnal internasional, publikasi Sinta 1 atau Sinta 2, jurnal nasional yang biasa, laporan hasil penelitian yang diseminarkan, misalnya laporan PTK, laporan penelitian yang belum diseminarkan, ya, karya ilmiah dalam proceeding nasional misalnya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih item-item yang bersesuaian dengan karyanya. Jadi di sini tinggal diklik, misalnya diklik ini misalnya. Gitu ya? Oke. Setelah itu tambahkan tahun terbitnya kapan, edisi berapa dan volume berapa. Tapi kalau misalnya dia laporan penelitian, cukup dengan tahunnya. Penelitian di tahun 2020. Semester ini, ya, di kegiatan ini misalnya. Gitu ya? Oke. Ini semua wajib diisi. Itu baru satu untuk aktivitas. Setelah itu, tambahkan Bapak Ibu penulis keberapa dari keberapa. 1 kah, 2 kah? Kalau Bapak Ibu penulis utama, ingat 1. Kalau Bapak Ibu bukan yang utama, 2 kah, 3, 4 tinggal dipilih. Ya. Setelah itu tambahkan dari berapa jumlahnya. Kalau misalnya ada 3 tim, berarti Bapak Ibu penulis pertama, berarti penulis pertama 1, kemudian jumlahnya penulisnya 3 misalnya. Gitu ya? Oke. Setelah itu, ingat, mengunggah berkasnya. Saran kami dokumen file yang dipilih.
Kalau laporan, file PDF-nya, klik ini, file. Di bawahnya muncul dokumen file, silakan di-upload. Ingat ya, ada syaratnya di sini. File yang bisa diunggah adalah PDF, JPG, Docs, dan lain sebagainya. Maksimalnya berapa? Ingat ada, maksimal 5 MB. 5 MB untuk satu dokumen. Ingat ya, jadi kalau ada lebih dari 5 MB dokumennya, dikompres dulu. Boleh secara online dan sebagainya. Itu ingat, diunggah, dipilih filenya, diklik bagian ini. Setelah semua terisi dengan baik, dengan benar, direview ulang, pindah ke simpan, save. Kalau sudah disimpan di bagian ini, maka nanti di sini akan muncul apa yang diinput pertama, jenis karyanya, tempatnya apa, ada muncul. Kalau ada aktivitas yang kedua, ditambah lagi. Ini. Diulangi seperti lagi tadi. Tambahkan dokumennya, baru disimpan lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai karya penelitian publikasi sebanyak 4, berarti nanti di sini akan muncul sebanyak 4 item karyanya Bapak Ibu. Gitu ya, untuk mengisi di bagian penelitian dan publikasi. Setelah ini kita kembali ke menu utama, klik ini. Pindah lagi mengisi refleksi diri. Diklik. Silakan tambahkan deskripsi terkait dengan refleksi diri. Sudah? Ambil lagi tadi berkasnya. Fakta integritas yang sama yang sebelumnya. Silakan diunggah ulang lagi. Ingat ya, tetap diunggah ulang. Unggah lagi. Karena ingat nanti tim penguji akan melihat ya, apakah ada fakta integritasnya meyakinkan bahwa ini semua adalah karyanya. Itu yang paling penting. Jadi kalau di belakangnya ada protes terkait di begini, kami ajukan ini ada fakta integritas merupakan karyanya. Oke. Silakan. Setelah itu simpan. Kalau itu lanjutkan lagi, tambah aktivitasnya. Diklik di sini. Kegiatan apa? Misalnya refleksi diri terkait dengan pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran. Jenisnya apa? Silakan dipilih. Refleksi pengembangan pembelajaran, penelitian dan sebagainya. Jadi apa masalahnya? Uraikan dulu. Apa masalahnya? Misalnya siswa kurang motivasi belajar karena media pembelajarannya itu saja yang digunakan, misalnya kurang menarik. Apa perbaikannya? Kapan dilakukan? Keterangannya apa? Unggah dokumennya, pilih berkasnya, dokumen file, baru dipilih, ingat, diunggah. Setelah semua terisi, simpan. Kalau sudah simpan, muncul lagi di sini aktivitasnya. Ingat ya. Begitu dan selanjutnya untuk menambah aktivitas-aktivitas di dalam refleksi diri. Setelah selesai menambah, dicek ulang, kita kembali ke yang utama lagi di bagian ini. Begitu juga untuk pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi baru. Pada prinsipnya sama, mengisinya. Dimulai dengan mendeskripsikan diri, tambahkan fakta integritas, disimpan. Kemudian tambahkan aktivitasnya atau kegiatannya, ditambah dengan dokumen buktinya. Saya klik coba, ini banyak dia. Bergantung pilihannya, apa yang dipilih. Oke. Begitu juga untuk aktivitasnya Bapak Ibu di prestasi dan PKM. Jadi ini adalah untuk bagian portofolio. Ingat, kita aplikasi diizinkan hanya dibuka tanggal 7, 8, dan 9. Ingat itu ya, jangan lebih dari itu. Oke. Kita pindah ke pembelajaran. Ingat tadi ada 3, ada portofolio di bagian atas, di bawah ada pembelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan. Oke. Saya klik bagian ini. Oke. Ingat di atas ada ini, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi isi nama sekolah, MPSE-nya, kelasnya apa materinya, tanggalnya kapan. Tanggalnya kapannya. Kalau sudah semua dilakukan itu, sudah diisi, nanti akan muncul di bawah unggah dokumen file. Ingat ya, muncul di bawah. Jadi kalau sudah terisi semua ini, dia terisi semua, misalnya ya, sudah aktif ini, terisi semua, di bawah akan muncul istilah unggah dokumen file. Apa yang diunggah di bagian ini? Ingat, itu tadi, dokumen perangkat pembelajaran yang ada RPP-nya, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Semuanya dibuat dalam satu file PDF. Ingat, dokumen ini tidak boleh sama apa yang ada pada saat PPL, rencana aksi. 2 itu. Tapi saran kami kalau mau kembangkan silakan. Ganti materinya, sesuaikan nanti tanggal 5, tanggal 6, silakan. Gitu ya? Oke. Ingat,
yang diunggah nanti satu file PDF yang lengkap mulai dari RPP sampai instrumen penilaian. Ingat ya, diunggah di bagian ini. Ini ada editnya sih sebenarnya. Tadi ya, tadi saya klik edit ya. Jadi tadi kalau sudah diklik edit, diisi, isi ya. Tanggalnya berapa? Prakteknya itu ya, tanggalnya praktek tanggal 5 atau tanggal 6. Kalau sudah diisi, pilih berkas apa file. Ingat, diunggah lagi filenya kayak tadi. Kalau sudah lanjut disimpan seperti ya. Oke. Saya kembali ke belakangnya nih. Ingat tadi ya. Ini untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Diklik edit ya. Kalau mau mengisi yang tadi. Beringat. Selanjutnya pindah ke video pelaksanaan pembelajaran. Diklik bagian ini. Oke. Ingat, kalau tidak mengunggah dokumen filenya, maka penilaian di penguji tidak akan tampil. Itu ingat ya. Jadi harap ingat. Oke. Edit lagi. Oke. Di sekolah mana? Di mempraktekkan MPSN, kelas apa, materi apa, tanggalnya apa. Ingat, pilih lagi dokumen ini. Ya. Tautan. Ingat tautan ini meskipun ditulis hanya YouTube di sini, tapi ingat kita dibolehkan dari Google Drive. Ingat, link yang ditempelkan di sini ya, ingat ya. Link yang ditempelkan di sini, ingat benar-benar link yang sudah benar dan valid, tidak membutuhkan lagi akses bagi penguji. Setelah itu disimpan. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Setelah semua aktivitas ini terisi di portofolio, di pembelajaran, rencana pembelajaran dan pelaksanaan, dicek baik-baik sebelum berakhir tanggal 9 Maret. Kemudian setelah itu yakinkan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar. Silahkan keluar dari bagian itu. Sudah keluar. Ingat ini tadi ya, peserta dan penguji yakinkan benar cara mengisinya. Oke Bapak Ibu, saya kira saya stop screen. Saya kira itu mungkin yang kami sampaikan di bagian ini. Semua dokumen-dokumen yang tadi kami sampaikan akan kami share melalui grup di admin kelas. Dari admin kelas akan disampaikan ke masing-masing Bapak Ibu di dalam grup-grup WA kelasnya. Itu ya? Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Muas. Terima kasih Pak Muas. Ya. Halo Pak Muas. Jelas semua ini Pak. Sudah disampaikan semua oleh Pak Sakin. Ada juga Pak Muas, Pak Irfan. Kalau tidak Pak Irfan dipandu aja anunya Pak, mungkin tabe pertanyaan 2 sesi mungkin. Silakan. Halo. Iya, karena sudah jam 10 waktu Indonesia. Ya. Silakan Bapak Ibu. Sini saya lihat ada yang raise hand, Ibu. Tapi saya bukan nih, host bisa kan? Oh sorry, saya coba cek juga Pak Irfan nih. Iya. IPS Ibu Septi. Halo Pak. Halo Pak Hasmanto. Halo Pak Hasmanto. Ya Pak. Bisa dikasih host Pak Irfan juga tabe karena Pak Irfan mohon. Iya, saya co-host aja, saya co-host. Yeah. Oke, alhamdulillah. Iya, silakan Pak Irfan mungkin tabe sambil kita lihat sama-sama. Iya. Iya, Ibu Epic ya. Saya jadi itu harus dikasih co-host juga kan? Tidak gitu? Baik. Tadi tidak co-host Pak Irfan, baru kan co-host. Ayo, silakan. Ayo, silakan Pak. Aduh, Pak Asmanto. Gila, berarti kok terlempar lagi ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Seki atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kita langsung saja Bapak Ibu ya. Ibu Epic. Ini ada Ibu Sepci. Silakan Ibu Sepci. Bisa, suaranya tahu lah. Ibu Sepci. Suaranya sudah bisa kah? Sepci Anora. Iya, suaranya tahu belum bisa dibuka, Pak Sakit Pak. Ibu Sepci Anora. Enggak, sudah dia nih kan, jadi co-host. Ya, silakan Ibu, silakan. Oh iya, terima kasih Bapak. Izin bertanya Bapak, ini mengenai ada beberapa pertanyaan ini Bapak. Pertama mengenai PTK Bapak. Jadi PTK itu kalau udah diseminarkan itu kan filenya itu
yang udah ada tanda tangan, kemudian peserta seminar, kemudian pengesahannya, itu filenya kan terpisah dengan yang kita buat di laptop. Itu harus disambungkan jadi satu atau boleh dipisah-pisah, di screenshotkan satu. Yang kedua, mengenai spanduk, tadi Bapak ada menjelaskan mengenai video pembelajarannya, video yang untuk kita besok pergi, untuk kita tampil, bahwa di videonya itu nanti diperkenalkan ini sekolah saya, spanduknya ada, apakah pakai spanduk baru atau spanduk PPL saja yang kemarin Bapak. Kemudian yang ketiga mengenai karya inovasi, tadi saya ada melihat mengenai karya inovasi sederhana, yaitu membuat video sebanyak durasi 15 menit. Jadi waktu pembelajaran daring kemarin saya ada membuat video pembelajaran, tapi durasinya itu pendek-pendek, 6 atau 7 menit, tapi banyak gitu, ada beberapa lah gitu kan Pak. Apakah itu bisa dijadikan, dikalkulasikan saja atau tidak Bapak? Kemudian yang karya inovasi lagi mengenai buku teks yang dijadikan untuk di dalam kelas atau dipakai sendiri, itu berupa modul atau gimana Bapak ya? Terima kasih Bapak, mungkin itu saja, ada beberapa banyak pertanyaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Septi. Silakan Pak Saki, langsung saja. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti akan ditambahkan juga Pak Irfan dan teman-teman lain jika ada yang terlewat atau masih kurang. Ibu Septi Anora dari IPS Ibu ya. Yang pertama terkait dengan PTK. Nah, kalau misalnya sudah diseminarkan, Ibu ya, kan ini akan sudah ada laporan PTK-nya Ibu ya, yang disahkan bahwa mengesahkan laporan. Biasanya Bapak Ibu, kalau laporan PTK yang sudah diseminarkan, boleh ditambahkan pengesahan lagi di belakangnya, pengesahan penelitian. Bahwa telah diseminarkan ya, di depan guru-guru misalnya di sekolah, pada hari apa, tanggal berapa, gitu kan, tanda tangan, penelitinya yang menyeminarkan, kemudian mengetahui siapa kepala sekolah atau siapa. Kalau dilengkapi dengan dokumentasi daftar hari dan sebagainya, silakan saja, dibolehkan, tinggal ditambahkan. Ya, itu dibuat dalam satu file, Ibu ya, karena unggahannya nanti kita per komponen itu hanya satu file yang diizinkan. Ya, bukan banyak-banyak ya. Nah, kayak contoh tadi, saya pertegas lagi, dokumen perangkat pembelajaran semuanya juga dibuat dalam satu file, gitu ya. Oke. Kemudian tadi mungkin nanti ini akan ditambahkan Pak Irfan ya, terkait dengan video dan spanduk. Apakah spanduk itu apakah spanduk yang PPL atau apa? Biasanya berdiri di pintu gerbang yang ada di situ papan nama sekolah misalnya, atau dan sebagainya identitasnya itu biasanya. Tapi kalau spanduk baru tidak Ibu ya, bukan ya, jadi tidak spanduk baru lagi ya. Tapi kalau masih ada spanduk PPL-nya yang kemarin, saya kira mungkin Pak Irfan, Pak Muas mungkin masih itu boleh berdiri di depannya ya, bahwa saya melaksanakan UKIN di sini. Saya kira itu masih boleh ya. Kemudian karya inovasi itu tadi kan yang kompleks itu minimal 60 menit, yang sederhana itu adalah 30 menit. Ibu ini mencantumkan tadi ada beberapa videonya 6-7 menit. Tapi garis bawahi dulu, video yang tadi itu bukan dihasilkan dalam proses PPG ini. Ingat ya, bukan. Jadi bukan dalam proses PPG ini, gitu ya. Bukan. Ingat ya. Tapi kalau saya tangkap tadi, jangan sampai masih dalam proses PPG tadi yang disebutkan ada 6 menit, 7 menit membuat video, ya itu tidak dibolehkan lagi, tidak diizinkan karena karya pada saat setelah ditetapkan sebagai mahasiswa. Ingat intervalnya hanya 3 tahun dari itu. Jadi kalau misalnya video-video sebelumnya terkait dengan karya inovasi dan salah menjadi satu bagian, artinya satu judul ya, satu judul kegiatan untuk karya inovasi itu, ya silakan sambungkan saja. Yang jelas video itu tetap mendukung ya, dan minimal 30 menit untuk karya video sederhana. Tapi ingat, itu bukan dalam hasil karya PPG-nya. Kemudian karyanya tadi, inovasinya ya buku ajar, ya silakan, karena di situ dikasih pilihan, boleh berupa buku, modul kah, atau diktat dan sebagainya. Silakan dimaksimalkan di bagian itu. Itu mungkin saja, mungkin tambahannya dari kami untuk Ibu Septi ya. Silakan, mungkin ada tambahan juga dari teman-teman yang lain, mungkin Pak Muas atau Pak Erick. Silakan Pak, makasih ya. Pak, izin Pak, modulnya itu tadi tulisannya ada tulisan 1 semester, apa harus 1 semester modulnya atau boleh 1 modul saja gitu Pak?
Disyaratkan Ibu, itu biasanya per semester dia. Tapi mohon dibaca ulang juga rubriknya Ibu ya. Tapi yang beberapa dokumen yang saya baca, misalnya referensi itu dilakukan secara berkelanjutan dalam satu semester itu. Begitu juga dengan modulnya harus lengkap, jangan hanya satu bagian-bagian saja. Gitu Ibu ya. Oh iya Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu Evi Arman. Silakan Ibu Evi. Bapak ya, Bapak Evi. Tahunnya Pak. Pertanyaannya hampir sama nggak Pak? Kalau misalnya sama, kita pindah ke Enggak Pak. Ini tentang pengabdian masyarakat. Kita kan di desa ada namanya Badan Musyawarah Pak ya. Ya. Badan Musyawarah itu kan ada ketua, anggota dan segala macamnya. Kebetulan kita kan sebagai ketua. Itu SK-nya bagi kita berlaku dari tahun 2018 sampai 2024. Itu apakah bisa dimasukkan tuh Pak? Di bagian pengabdian masyarakat. Sudah itu ditambah dengan kegiatan pilkada, pileg yang 2019 kemarin Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Baik Pak, silakan Pak Zaki. Oke. Itu aja Pak Firman ya. Oke, Ya, Pak. saya langsung saja Pak Firman. PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Ada kegiatan di desa ya. Silakan. SK-nya 2018 dan 2020 sampai 2024. Saya kira itu masuk interval waktu 3 tahun terakhir Pak. Ya, silakan dimasukkan Pak. Pilkada juga dan sebagainya, dibuktikan dengan SK-nya. Kalau tidak ada suratnya biasanya, kalau tidak ada foto-fotonya, ada dokumentasinya juga biasanya dimasukkan. Terkait tadi dari SK itu Pak, Bapak Ibu, kami juga sampaikan, selama ada interval waktu bekerjanya dalam 3 tahun terakhir itu, silakan. Apakah itu 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun bersinggungan dengan waktu itu, silakan saja dimasukkan, diajukan. Gitu ya. Jadi misalnya SK-nya 2018 sampai dengan 2020 ya silakan dimasukkan karena ada interval kinerjanya. Gitu Pak ya. Oke. Yang lain Pak, misalnya kita di sekolah terlibat sebagai pembina OSIS, guru pamong dan wali kelas, bisa juga Pak? Boleh, silakan diajukan Pak. Yang penting ada buktinya. Nanti direview oleh tim pengujinya. Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya yang perikanan, Ibu Nurlaili, silakan Ibu. Tahunnya. Ibu Nurlaili. Suaranya Ibu Nurlaili. Saya lagi. Ibu Nurlaili. Iya, maaf, lupa. Ya, terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab yang ditanyakan tadi. Ini berkaitan dengan modul pembelajaran itu tadi masuk apa ya? Karya inovasi. Inovasi baru Pak ya, menghasilkan inovasi baru. Ya. Itu adalah salah satunya bisa modul pembelajaran Pak ya. Boleh. Ya. Oke, modul pembelajaran yang ber-SDN boleh Pak ya, bisa ya. Ya. Ya boleh. Kemudian yang saya tanyakan ini adalah ketika kita dengan beberapa rekan guru satu kabupaten gitu misalnya ini membuat satu kumpulan cerita kemudian dibukukan dalam bentuk antologi atau itu juga diperkenankan Pak untuk di-upload Pak? Silakan Ibu diajukan. Boleh, itu karya inovasi, silakan. Ya. Pertanyaan saya itu masuk di publikasi atau di inovasi baru? Saya bingung. Oke. Ya, masuknya di poin yang mana? Kalau yang kayak tadi, yang kayak ontologi tadi Ibu, itu dimasuk di inovasi baru. Beda kalau kayak publikasi yang biasa, yang lebih spesifik itu ke buku-buku pembelajaran misalnya. Ya gitu Ibu ya. Kalau modul pembelajaran kan di inovasi Pak. Ya, kalau yang itu. antologi beberapa Antologi kayak itu masuk di bagian inovasi baru Ibu ya. Oh, masuk inovasi baru juga? Ya. Oh, bukan yang publikasi ya. Tapi nanti detailnya Ibu dibaca aja di petunjuknya di pedomannya deh, karena itu detail nanti di situ deh.
yang mana-mana bisa masuk di bagian itu ya. Nah, kalau di bagian penelitian publikasi itu ya biasanya dia lebih spesifik ke buku-buku pembelajaran, biasanya misalnya buku untuk materi pelajaran ini dan sebagainya. Tapi kalau inovasi-inovasi baru yang selain dari pembelajaran, ya itu biasanya di bagian akhir, di belakang ya. Nah. Oke, jelas Ibu ya. Terima kasih Pak katanya. Selanjutnya silakan Pak Samsul Bahari, PJOK. Perwakilan bidang studi saja Bapak Ibu ya, kita beri kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan sertifikat kompeten Pak. Misalnya kalau asesor kompeten dalam hal trainer itu masuk di kategori mana? Terus kemudian yang kedua, khusus untuk pengabdian masyarakat apakah hanya terkait dengan bidang studi ataukah mungkin dengan aktivitas-aktivitas seperti misalnya Satgas COVID kemarin, apakah itu termasuk bagian dari pengabdian masyarakat atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya langsung saja mungkin nih Pak Samsul Bahari. Silakan. Terima kasih Pak Mas. Ya, terkait tadi sertifikatnya Pak ya, trainer Pak ya, trainer maksudnya Pak ya. Di situ kan tinggal dilihat nanti Pak. Kalau Bapak Ibu kan di situ ada pencarian informasi baru. Di situ kan ada. Apakah Bapak bertindak sebagai narasumber, pemateri dan sebagainya, ya, atau hanya ikut sebagai webinar biasa sebagai peserta dan sebagainya. Itu Pak ya. Nah, trainer apa Pak ini yang dimaksud? Boleh disebutkan spesifiknya? Maksudnya Pak, asesor kompeten Pak, asesor. Kebetulan asesor kompeten menguji asesi untuk trainer. Oke, untuk trainer. Jadi kalau itu bisa sebagai kalau misalnya di situ ya pendidikan dan latihan kayak yang diikuti apa misalnya di bagian itu saja Pak, karena itu adalah bagiannya sertifikatnya di bagian itu ya. Nah, kemudian tadi PKM ya, PKM itu tidak menutup kemungkinan bukan hanya dalam disiplin ilmunya saja Pak ya. Kalau misalnya kita PJOK ya bukan hanya PJOK saja, namanya saja pengabdian kepada masyarakat, itu bisa lebih luas bidangnya. Tadi disebutkan Satgas COVID-19, silakan diajukan Pak, itu boleh. Yang penting SK-nya itu dalam interval 3 tahun itu Pak, gitu Pak ya. Nah, jadi yang lainnya juga Bapak Ibu kan punya multi talenta biasanya. Pengabdian di sini ya, pengabdian di sini dan sebagainya. Silakan diajukan Pak. Itu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Segi. Selanjutnya Pak Asis, silakan dari PJSD. Pak Asis. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tanya Pak, ini ya kalau kita lihat tadi ini bahwasanya apa yang ingin diajukan ini adalah sesuatu yang telah kita laksanakan, artinya sudah lewat. Ya, ini kan persoalannya ketika ya beberapa item itu ada item-item yang kemudian khususnya yang 4 itu ada item-item yang tidak pernah memang kita lakukan. Ya khususnya kayak umpamanya saya kepala sekolah. Ya kayak ketika kan jelas tidak pernah laksanakan PTK. Jadi kira-kira bagaimana itu Pak? Atau yang mau dipaksakan dan sudah tidak pernah memang melaksanakan. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua apakah dokumen 1 itu yang di kurikulum itu kan kepala sekolah yang buat itu umpamanya, apakah yang seperti itu bisa masuk Pak? Ya sebagai karya ilmiah atau apakah itu? Iya. Jadi itu mungkin Pak yang bisa saya mau tanyakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Asis ya. Mohon izin Pak, kami menyampaikan bahwa keempat komponen itu sudah didefinisikan dengan jelas dengan pedomannya dan petunjuknya. Jadi kami menyarankan ulang, mohon
untuk mengisi keempat dokumen ini, bolehlah Bapak Ibu mengingat-ingat ulang lagi, maksimalkan ulang lagi kinerjanya. Apa-apa saja item-item itu yang bisa masuk ke bagian itu. Misalnya, contoh di penelitian publikasi kan dibolehkan penelitian, apakah itu dari PTK atau selain penelitian PTK. Kemudian boleh juga, apakah Bapak pernah mengikuti seminar nasional, seminar internasional, seminar apa yang Bapak menyajikan makalah, atau mungkin Bapak pernah menuliskan artikel yang diterbitkan di jurnal. Itu kan boleh saja, bukan hanya penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian itu juga tadi ada lagi di bagian di bawahnya ya, apa itu, menghasilkan kayaknya buku-buku yang apa, pernah mungkin menulis di koran, di majalah terkait dengan publikasi itu juga dibolehkan. Jadi saran kami Bapak Ibu, jangan langsung tidak optimis untuk di bagian ini, tetap dulu upayakan maksimal, diingat ulang-ulang dulu apa yang bisa kita sampaikan di 4 komponen ini. Itu pesan pertama ya, dimaksimalkan dulu Pak ya, diupayakan dulu Pak, diingat ulang dulu ya, di belakang topi itu nanti misalnya kalau sudah berupaya maksimal, toh memang hasilnya seperti itu ya. Jadi upayakan dulu maksimal, diingat ulang dulu kinerjanya ya, karena pesannya tadi dari aplikasi itu diupayakan untuk wajib diisi di bagian itu dulu ya, diisi. Kemudian tadi ada disinggung masalah kurikulum ya. Kalau kurikulum apa dan sebagainya itu, kalau misalnya dia mengadakan pembaruan dan sebagainya, kalau melihat definisinya tadi, bisa saja dikategorikan masuk ke refleksi diri. Jadi ya, perbaikan secara berkelanjutan terkait dengan pembelajaran, terutama kurikulumnya. Nah, kalau mau terkait dengan penelitian dan publikasi lebih spesifik tadi Pak, jadi tadi di bagian itu ada beberapa bagian-bagiannya yang bisa masuk ke dalam di bagian itu tadi ya, terkait dengan terkait dengan bagian-bagiannya tadi. Jadi kalau misalnya itu Pak harus spesifik penelitian, yang harus penelitian sendiri gitu ya. Coba saya lihat ulang dulu apa tadi isinya di dalam itu. Oke, tadi 1990 0109 ya. Oke, penelitian dan publikasi, kegiatan-kegiatannya tadi. Di situ kan ada jurnal ya, ada jurnal laporan hasil penelitian gitu kan. Kemudian karya ilmiah best practice dalam proceeding misalnya juga kan, tulisan ilmiah di media nasional, di media di koran dan sebagainya, karya ilmiah populer di web resmi dan sebagainya. Itu masuk di bagian itu Pak deh untuk penelitian. Jadi saran kami untuk bagian ini mohon untuk diingat-ingat ulang ya, untuk teman-teman semua diingat-ingat ulang semua. Apakah kita pernah melakukan kinerja-kinerja ini? Dimaksimalkan dulu Pak ya. Jadi kalau tanya tadi, kalau misalnya tidak ada ya, seperti itu saja dulu isinya. Tapi dimaksimalkan dulu, diingat ulang apa yang bisa diunggah di bagian itu. Itu saja mungkin pesannya Pak. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Berhubung ini sudah malam Pak Saki, kayaknya sudah mencukupi perwakilan dari bidang studi. Yang terakhir tadi ini terkait ada sedikit satu ini Pak Saki perlu kita luruskan. Pakaian untuk guru olahraga pada saat pengambilan tag video, apakah di awal video saja menggunakan hitam putih, setelah itu ganti kostum untuk kegiatan inti dan seterusnya. Ya, Pak Irfan bagaimana biasanya? Pak Irfan silakan Pak. Pakaian itu nggak bisa ini Pak, jadi kalau guru olahraga sifatnya ini kan mengajar ya, jadi tetap harus sama hitam putih. Ya. Karena hitam putih di bagian awalnya ya. Ya. Nanti setelah itu masuk pemperagakan, mungkin kalau dia praktikum baru berpakaian olahraga Pak Di, begitu ya?
harus seragam. Jadi pada saat awal memperkenalkan mungkin hitam putih Pak ya. Nah, teman-teman dari PJOK, setelah itu masuk kegiatan itu memperhatikan olahraga ya silakan kostumnya. Oke. Dan selanjutnya bahwa intinya itu memperkenalkan diri bukan hanya Bapak Ibu saja, tetapi sekolah yang di PPLK yang diadakan itu harus kelihatan gitu. Di mana Bapak mengambil gambar, video harus diperlihatkan sekolahnya di mana. Makanya biasanya di depan. Biasanya ada tertulis sekolahnya itu yang kelihatan. Dan lebih baik lagi kalau ada identitas spanduk bahwa memang betul-betul Bapak Ibu itu PPL di sekolah tersebut tertempel. Kelihatan aja sepintas Bapak. Ya, itu aja. Dan saran saya terakhir bahwa kita sungguh-sungguh Bapak Ibu ya, penyelenggara PPG ini untuk Senin Negeri Makassar itu sungguh-sungguh membimbing Bapak Ibu atau mengawasi Bapak Ibu sampai dengan berakhirnya kegiatan UKIN nantinya. Bagaimana kami akan memantau? Kita sudah ketahui bersama bahwa nantinya kita akan melihat kondisi menit dengan demi menit atau detik demi detik pada saat Bapak mengunggah kegiatan tersebut, baik sudah mengunggah portofolio, sudah mengunggah RPP ataupun PP, itu terpantau di layar kami. Siapa yang belum? Sehingga kami akan komunikasikan di grup. Saya ulangi lagi, kami akan komunikasikan di grup ketua kelasnya bahwa ini yang belum mengunggah apapun juga, baik portofolio atau apapun PP atau RPP. Nah, itu akan kami sampaikan, sehingga minta tolong nanti ketua kelasnya, karena kan kami tidak mungkin semuanya ya, jadi melalui perwakilan ketua kelas menyampaikan di kelasnya bahwa saudara ini belum mengunggah ini, saling mengingatkan lah ya, saling mengingatkan. Nanti kami akan pantau terus siapa yang belum, dan kami akan sampaikan di grup. Kira itu saran dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mohon izin Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas dan tadi sudah beberapa perwakilan ya representatif dari K1 bertanya terkait masalah dokumen portofolio. Namun jika misalnya ada yang belum mendapat kesempatan pada malam hari ini bertanya, boleh nanti kita diskusikan di adminnya masing-masing, nanti admin meneruskan ke grup panitia Bapak Ibu ya. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Saki, Pak Irfan, Bapak Ibu tim panitia, Bapak Ibu admin, serta Bapak Ibu peserta mahasiswa PPG kategori 1. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.